kan coba jangan sampai siluet berbalik, Ahmad Rofi sama Rio menghadap ke cahaya. Nah, dia sensor juga sama. Coba kamu balik kanan Rio, wajahmu siluet di situ. Ya, semua ke kamera, yang wajahnya tengah digeser kameranya sehingga terlihat seluruh wajah. Oke, seragam diperlihatkan ya. Ya, cukup. Silakan di close kembali kameranya dan di mute mikrofon. Ya, pertemuan kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin di administrasi infrastruktur jaringan. Sudah tidak ada lagi ya yang Bapak masukkan terus karena kita sudah akan masuk ke materi. Yang sudah bergabung jangan keluar lagi. Nanti dia akan bisa Bapak untuk akses kembali. Materi kita kali ini adalah tentang perangkat jaringan. Mesin jaringan, mesin overview atau yang diharapkan setelah kalian dapat materi ini yang pertama adalah baik dalam teknologi lokal area network maupun LAN banyak komputer dengan yang lain user. Dalam hal file network masing-masing komputer dapat mempunyai fungsi atau peranan yang berbeda. Yang ketiga, dalam beberapa aplikasi membutuhkan beberapa komputer sebagai partner untuk penyelesaian suatu tugas. Dengan tiga aplikasi yang lain, ada satu komputer jadikan server untuk melayani komputer yang lain. Jadi ini diharapkan setelah kamu tahu tentang materi di perangkat komputer jaringan di administrasi infrastruktur ini. Jaringan peer-to-peer. Kedudukan masing-masing komputer dalam jaringan adalah sama. Setiap komputer dapat berlaku sebagai klien atau sebagai server. Nah, ini adalah jaringan peer-to-peer. Mungkin kemarin tidak dibahas secara jelas ya, secara lugas. Ini dapat review lagi untuk jaringan peer-to-peer. Jadi jaringan peer-to-peer ini dia sifatnya langsung antara komputer ke komputer, jadi tanpa adanya media sebagai penghubung, dan komputer yang terhubung itu bersifat server dan bersifat klien. Jadi nggak ada yang spesifikasi khusus, misalkan komputer satu ini adalah server, yang lainnya adalah klien, tidak, karena mereka semua medianya share. Dari workstation 1 ke workstation 2 meminta, kemudian workstation 2 memberikan, workstation 3 meminta ke workstation 1 memberikan ke workstation 1, workstation 4 minta ke workstation 3, kemudian workstation 3 workstation 3 itu memberikan ke workstation 4, begitu seterusnya. Jadi ketika jadi server dia memberikan, kita jadi klien dia menerima. Jadi masing-masing PC ini, contohnya yang ada di gambar ini ada 4 PC, ini mereka langsung terhubung
lewat Ethernet seperti itu ya. Jadi ini lebih ke hanya untuk share saja, share data, file dan lain sebagainya. Tidak bisa terkoneksi dengan internet ya, seperti itu. Biasa jaringan peer-to-peer ini dipakai di kantor-kantor. Itu jaringan peer-to-peer. Jadi setiap komputer dapat berlaku sebagai klien atau sebagai server. Itu poin utama dari jaringan peer-to-peer. Kemudian jaringan client server. Nah ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang pertama itu jaringan peer-to-peer, dia itu semua komputer yang terkoneksi bisa sebagai server, bisa sebagai client. Sedangkan eh, jaringan client server itu dia harus ada yang menjadi server dan ada yang menjadi client. Itu penjelasannya yang ada di samping. Dirancang di mana layanan jaringan diaplikasikan pada dilayani oleh sebuah komputer yang difungsikan sebagai server yang melayani semua host atau klien. Yang kedua, di dalam server terdiri dari file, stream, aplikasi, security, layanan yang lain yang terus-menerus siap untuk melayani permintaan klien. Jadi dirancang difungsikan sebagai melayani semua host atau klien. Makanya di sini dibedakan di gambar. Yang pertama itu server, bentuknya besar ya, karena biasa server itu spesifikasinya sedikit lebih tinggi dibanding klien, karena dia harus memiliki media penyimpanan yang besar, kemudian memiliki prosesor yang kuat agar tidak terjadi lag pada saat proses, kemudian juga dibarengi oleh kekuatan RAM yang tinggi untuk memanage aplikasi-aplikasi yang berjalan pada sistem operasi server. Seperti itu. Dia melayani dari klien-klien ini. Di sini ada 3 klien contohnya. Jadi klien 1 meminta ke server untuk sharing data. Kemudian klien 2 meminta ke server untuk komunikasi. Klien 3 meminta ke server untuk meminta beberapa file yang harus dibuka. Apakah mereka bisa saling berbarengan berjalan, bisa saling bertautan dalam satu waktu? Bisa. Karena itulah yang tadi Bapak sampaikan sebelumnya, kekuatan server itu lebih kuat dari kliennya. Dia bisa menampung 50 klien atau 100 klien, tergantung kekuatan dari servernya. Jadi yang memanage, yang memberikan, yang menerima, yang mendistribusikan, nah itu server. Klien hanya sebagai anggota saja. Apakah harus pakai kabel Pak untuk jadi bagian dari server itu? Tidak juga. Kalau server itu memiliki akses wireless, ya bisa kita menggabung ke sana tanpa kita harus mengkoneksikan atau mencolok kabel LAN ke Ethernet. Seperti itu. LAN, ya, local area network dapat menghubungkan banyak komputer dalam daerah yang terbatas seperti rumah, kantor, dan sekolah, memungkinkan user untuk sharing koneksi internet, printer, dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi di server itu ada server dan ada klien, kalau di local area network pun sama, dia ada server ada klien. Tapi ya si jaringan ini membutuhkan satu perangkat tambahan, perangkat jaringan, namanya adalah hub. Fungsi hub kemarin sudah dijelaskan di materi yang sebelumnya, itu untuk menghubungkan beberapa komputer menjadi satu jaringan. Biasanya dia
terdiri dari 28 pin port Ethernet. Jadi bisa menampung 28 sisi dalam satu jaringan. Seperti di gambar di samping, di sini server mengkoneksikan ke hub. Hub menggabungkan beberapa workstation menjadi satu, sehingga ketika workstation meminta itu tidak langsung ke server, tapi masuk dulu ke hub, kemudian server memberikan. Begitu pun sebaliknya, dari workstation minta data dari server, kemudian diberikan. Dia tidak hanya ke workstation aja atau klien aja. Jadi di sini juga ada perangkat tambahan yang namanya printer. Nah, dari printer ini kita bisa ngeprint tanpa harus datang ke server. Ini ibaratnya satu ruangan ya. Di sini server ada di depan, paling depan. Kalau kita ibaratkan di kelas, di ruang kelas. Ini adalah meja guru yang dekat papan tulis. Nah, ini workstation adalah kalian di belakang. Jadi jika kalian ingin ngeprint setelah kalian berinternet, bikin tugas misalkan, terus kalian ingin ngeprint, jadi kalian nggak perlu datang ke server atau ke depan untuk ngeprint. Kalian cukup print di tempat kamu. Kalau misalkan kalian menggunakan Microsoft Office, Word, berarti tinggal klik aja layanan print. Nanti kan muncul tuh jenis jenis printnya tuh, printernya tinggal diklik aja, printer yang disaring. Biasanya yang printer disaring itu lambangnya di bawahnya ada tangan, ada telapak tangan yang di bawahnya si printer. Nah, itu berarti dia udah disaring. Tinggal diklik itu, kemudian print. Nanti otomatis di depan di server itu akan ngeprint tugas yang sudah kamu buat di komputer kamu di belakang. Jadi untuk memudahkan agar user dapat bekerja dengan lebih efisien waktu, praktis lah. Ini layout umum sebuah LAN, biasa disebut dengan istilah topologi. Layout berarti desain ya. Layout itu. Topologi ditentukan oleh susunan jaringan termasuk dalamnya terkoneksi secara fisik dan bagaimana secara logik media diakses oleh host. Jadi LAN ini memiliki topologi atau layout yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Di sini topologi bus, topologi ring, start, extend, kemudian mesh topologi. Jadi ini hanya model jaringan saja, tapi intinya mereka menggunakan jaringan kabel LAN. Jadi tinggal dikondisikan aja ruangannya. Kalau misalkan ruangan rapat, itu kita bisa menggunakan topologi ring. Biasanya rapat itu kan modelnya mejanya meja bundar ya, kita bisa menggunakan topologi ring. Kemudian ketika kita di sebuah ruangan, katakanlah di lab, itu kita bisa menggunakan topologi star. Kemudian kita ingin membangun sebuah jaringan tapi modelnya itu ke belakang, lurus ke belakang, kita bisa menggunakan topologi bus. Jadi gimana dilihat dari tempatnya aja. Jadi si topologi ini menyesuaikan tempat, intinya sama ya. Oke. Wide area network memang sudah kita jelaskan ya, ini areanya lebih besar dari LAN, dari MAN. Interkoneksi pada WAN menggunakan metode point to point atau P2P, point to multi point, dan jalur komunikasi serial. Point to point hanya menghubungkan dua lokasi, point to multi point menghubungkan satu lokasi dengan banyak lokasi lainnya. Ini ya wide area network, jangkauannya luas. Kalau di pelajaran kemarin di administrasi sistem jaringan, jadi si WAN ini sudah
antar negara, antar benua, dengan syarat di benua tersebut ada jaringan komputernya. Tidak ada ya nggak bisa. Oke, berikut ini adalah teknologi dari WAN. Yang pertama adalah modem, yang kedua adalah ISDN atau Integrated Service Digital Network, Digital Subscriber Line, Wireless, Frame Relay, Asynchronous Transfer ATM Mode, DTS&E Europe, Carrier Series T1, E1, T3, A3, and so on. Synchronous Optical Network atau SONET, bukan SONETA ya, itu SONET. Nah, ini adalah berikut adalah teknologi dari WAN. Ini skema dari WAN. Koneksi yang terjadi pada jalur WAN dapat bersifat temporer maupun permanen. Jadi koneksi yang terjadi pada jalur WAN ini sifatnya bisa sementara, bisa selamanya. Intinya tergantung dari lokasi tersebut. Apakah lokasi tersebut tersedia ada jaringan internet atau tidak? Kalau tidak ada, tidak bisa masuk. Telepon atau dial-up termasuk koneksi temporer. Nah, untuk telepon dan dial-up ini sifatnya adalah sementara, gitu loh. Karena tidak semua jaringan itu bisa menggunakan atau sering menggunakan media dial-up ini. Kalau kamu bingung apa sih dial-up? Dial-up sama aja kayak ketika kamu lagi pakai WhatsApp, aplikasi WhatsApp, kamu bisa telepon, ya kan? Nah, itu dial-up namanya. Jadi mengirim sinyal suara dirubah jadi digital, kemudian dikirim melalui jaringan internet. Makanya berbeda dengan jaringan telepon secara langsung yang bukan menggunakan internet, itu biasanya lebih eh, apa cepat gitu sampainya, jadi nggak ada delay seperti itu. Makanya telepon di jaringan WAN ini sifatnya temporer, jadi sementara, tidak dipatenkan atau dipermanenkan. Baik temporer maupun permanen, komputer membutuhkan perangkat seperti modem, radio wireless untuk menghubungkan ke WAN. Ini jelas ya, ini kita perlu modem, kita perlu radio wireless juga, karena untuk jaringan WAN ini itu sudah menggunakan sistem wireless, bukan lagi jaringan kabel. Karena apa? Karena jangkauannya luas. Ketika kita menggunakan kabel itu mau berapa meter dari sini ke ke Jakarta aja itu udah berapa meter kalau diibaratkan, apalagi ini menghubungkan ke benua, mau berapa berapa meter kabel yang harus dibentangkan, dan bisa dibayangkan berapa semerautnya nanti di tiang-tiang setiap jalan itu kabel semua isi, kabelnya nyebrang pulau kan nggak mungkin ya. Nah, ini di sebelah kiri ada skemanya. Di sini ada rumah atau tempat usaha. Di sini mobile user, berarti ini menggunakan handphone, yang ini menggunakan PC. Kemudian mereka terhubung menggunakan wireless, ya. Di sini ada service providernya. Biasanya kalau di handphone itu ISP-nya atau service providernya itu ada Tri, Excel, Smartphone dan lain sebagainya. Kalau di sini, kalau di rumahan itu biasanya yang paling terkenal Telkom ya, dengan produk IndiHome-nya, atau bisa juga dengan ISP lokal ya, yang bukan dari Telkom, dihubungkan melalui ISP, kemudian dari ISP ini masuk ke central office-nya untuk diakses. Jaraknya kita nggak tahu, jaraknya kita nggak tahu apakah dia adanya di Indonesia kah, apa dia ada di Australia kah, atau di Afrika kah, kita nggak tahu.
karena yang bekerja itu adalah si ISP ini yang menghubungkan dari mobile user atau dari PC user untuk mengambil data dari central office. Ya, bisa ke central office, bisa ke branch office. Nah, branch office ini adalah biasanya bagian dari central office. Jadi kalau di perusahaan itu atau di tempat usaha, branch itu adalah agennya. Seperti itu. Kalau di sini sudah kiranya sudah penuh, biasanya ke sini ataupun sebaliknya. Jadi supaya central office ini tidak terlalu tinggi traffic permintaan, makanya dibantu oleh branch office yang lokasinya mungkin berdekatan. Gitu. Oke, ini adalah skema dari One. Menambahkan network interface card atau NIC. Kemarin sudah dijelaskan ya di mapel TLJ. NIC itu adalah sebuah perangkat yang dapat menghubungkan kabel jaringan. Ya, dia bentuknya seperti kartu. Dia tertancap di PCI pada PC. Kemudian ciri khasnya adalah dia memiliki port atau lubang konektor NG45 atau konektor jaringan LAN seperti ini. Ini NIC adalah perangkat yang dipasang pada motherboard yang menyediakan port untuk dihubungkan dengan jaringan menggunakan kabel. Nah, menyediakan port di sini lubang ya, dihubungkan dengan jaringan menggunakan kabel yang tadi Bapak bilang. Dia menggunakan konektor NG45 atau konektor LAN sebagai penghubung antara komputer dengan jaringan LAN. Nah, ini nih, bisa kalian lihat, dia model seperti kartu kan. Nah, ini adalah chipnya untuk merubah atau untuk mengkonversi dari data analog yang masuk menjadi digital. Seperti tanpa adanya ini, PC kamu atau laptop kamu tidak bisa terhubung kalau menggunakan jaringan LAN, kecuali laptop kamu, laptop yang zaman sekarang yang NIC-nya sudah sedikit dikurangi bahkan dihilangkan. Semua sudah menggunakan wireless, ya sudah menggunakan wireless hotspot, jadi nggak perlu lagi menggunakan NIC. Tapi kalau laptop ke bawah 2018 ke bawah itu masih ada. Walaupun kalian punya laptop terbaru tapi ada port NIC-nya, ya berarti itu adalah kecuali. Tapi banyaknya sekarang para pembuat laptop itu sudah menghilangkan port NIC-nya atau port LAN. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini di bawahnya ada tembaga. Ini untuk kedudukan dari port atau lubang PCI yang ada pada motherboard sehingga si NIC ini dapat bekerja. Kalau nggak ditancapkan dalam port PCI, ya makanya nggak akan bisa bekerja. Kemudian di bawahnya adalah skemanya. Ya, ini ada Ethernet prosesor. Nah, ini yang saya bilang tadi sebagai IC untuk merubah analog ke digital sehingga bisa terhubung. Kemudian di sini ada transceiver power supply. Ini adalah penyimpan listriknya, ya, sehingga dia bisa bekerja. Kemudian di sini ada RAM. Nah, ini untuk si PCI si NIC ini bekerja. Di sini ada ROM socket, ini untuk menaruh settingan-settingan di TCP IP. Kemudian sini ada BNC koaksial kabel konektor. Di sebelahnya ada RJ45 konektor. Ini yang biasa kita pakai kalau kalian kelas 10 pernah belajar crimping sama guru sebelumnya. Kalau pernah ya, itu nanti ditancapkan di sini. Kemudian sebelahnya ada BNC koaksial kabel konektor. Itu juga sama seperti LAN, sama-sama jaring, sama-sama untuk penghubungan jaringan, tapi dia melalui kabel koaksial. Koaksial tuh yang kemarin modelnya seperti seperti kabel
antena TV itu BNC. Itu adalah NIC ya. Kemudian setting IP address. Nah ini, jadi kalau NIC sudah ada, sudah terpasang, sudah bisa digunakan, sekarang kita masuk ke IP address. IP address adalah identitas komputer dalam jaringan untuk membedakan komputer satu dengan komputer lainnya. Sudah pasti. Jadi IP ini adalah IP setiap komputer. Misalkan di lab 1 itu di server tertanam IP 192.168.4.0. Berarti komputer yang ada di sana kliennya itu melanjutkan 192.168.4.1, terus yang keduanya titik 2 dan seterusnya ya. Jadi masih satu jaringan oleh si IP server. Selama IP-nya masih 168.4, itu adalah punyanya si lab 1 misalkan, jadi kita hubung dengan IP address ini, maka komputer dapat terhubung dan berkomunikasi dengan komputer lainnya. Sudah pasti, karena mereka sudah satu kelas IP-nya sama, jadi mereka bisa saling terhubung. IP address dapat dikonfigurasi dengan dua cara, bisa manual, bisa otomatis. Kalau manual diisi oleh network administrator, berarti diisi oleh si adminnya dengan cara seperti yang di samping itu. Otomatis dilakukan secara dinamik oleh Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP server. Jadi kalau yang manual itu kita ngetik sendiri si IP-nya, kalau yang otomatis itu sudah menggunakan mode DHCP atau panjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Ini nanti IP-nya sudah diberikan oleh server otomatis. Jadi setiap kali kamu terkoneksi dengan jaringan tersebut, nanti komputer kamu sudah punya IP sendiri diberikan oleh si server. Tapi kalau misalkan manual, itu kamu ngisi sendiri. Secara kekuatan sama, cuma bedanya dia lebih simpel aja kalau yang di HCP. Tapi nggak semua server itu memberikan di HCP biasanya. Oke. Oke, caranya mudah, tinggal kamu buka control panel, kemudian pilih network, ya control panel network, kemudian di situ ada Ethernet, klik Ethernet, ya. Kemudian masuk ke Ceng Advance, LAN itu, nanti muncul ada gambar komputer sama LAN konektor RJ45 ya. Nah di situ nanti kelihatan Ethernet 1 misalkan. Kalau Ethernet 1 berarti itu punya kamu, tinggal kamu klik kanan, kemudian properties, nanti pilih TCP IP, kemudian muncul ini di TCP IP munculin. Kemudian kalau misalkan dia manual, kamu pilih use the following IP address ya. Kemudian isikan IP address-nya. Di situ contohnya 10.1.1.17. Subnetnya 255.255.255 ya. Kemudian default gateway-nya 10.1.1.1. Default gateway ini dari ISP ya. Kalau misalkan dia Telkom biasanya 10.1. Tergantung dari ISP-nya. Tapi kalau di atas itu adalah ID-nya. 17 berarti ID dari si server. Berarti ID kliennya tinggal melanjutkan saja. Berarti 18, 19, 20 dan seterusnya. Itu yang manual. Kalau yang otomatisnya ada di bawah tuh. Tinggal pilih obtain IP address automatically. Nanti otomatis dia akan seolah-olah menghilang IP-nya karena IP-nya sudah diberikan oleh server. Jadi si klien itu nggak memunculkan IP. Kemudian di OK, sudah komputer bisa terkoneksi. Gitu. DHCP server. Cara efisien pengalamatan IP address pada jaringan yang besar adalah menggunakan DHCP. Nah,
Ini keuntungan dari DHCP adalah ketika kita menghadapi jumlah komputer atau jumlah perangkat jaringan baik PC maupun mobile atau smartphone itu jumlahnya banyak. Kita nggak mungkin uh, memberikan IP pada jumlah komputer yang banyak itu. Salah satu untuk menyikapinya, untuk menanggapinya, kita gunakan metode DHCP. Jadi semua perangkat yang terhubung atau terkoneksi pada jaringan yang kita buat itu akan otomatis diberikan IP oleh server. DHCP adalah software utility yang bekerja pada komputer dan didesain untuk memberikan IP address ke komputer. Nggak cuma komputer ya, sekarang sudah merambah ke smartphone. Bila sebuah DHCP server menerima permintaan dari host, maka selanjutnya akan memilih IP address yang belum terpakai yang ada dalam persediaan di dalam database server untuk diberikan ke host. Jadi si IP-nya itu ada dalam sebuah database di server. Dia akan memberikan sesuai dengan jumlah kekuatan penampung dari si servernya. Misalkan servernya itu kuat sampai 100 user, berarti setiap kali ada user yang masuk dia akan memberikan IP tersebut sampai jumlah IP-nya maksimum di 100. Ketika sudah 100 maka dia tidak bisa memberikan lagi, makanya terpental biasanya. Ketika sedang di sini contohnya kita penggunaan hotspot ya. Jadi ketika kamu sedang berhotspot tiba-tiba putus koneksinya, ketika kamu koneksikan lagi nggak bisa. Berarti apa masalahnya? Pertama, banyak yang meminta pada access point, ya banyak device yang meminta atau perangkat jaringan yang meminta, baik itu handphone maupun laptop yang meminta IP pada si access point. Nah di access point kan penuh, jadi access point terus di apa namanya digempur dengan permintaan-permintaan, sehingga si access point ini sedikit melemah. Kemudian yang sudah terdaftar, yang sudah masuk itu biasanya dikembalikan ke perangkatnya atau ke handphonenya. Kalau misalkan handphonenya lemah kekuatan menerima wifi-nya itu biasanya mental. Kemudian yang lebih kuat yang meminta pada point, dia akan mengambil posisi kamu, sehingga ketika kamu masuk kembali ya sudah tidak bisa, sudah overload. Itu istilahnya mental-mentalan. Ketika kamu sedang mau hotspotan kamu tiba-tiba mental, masalahnya nggak bisa. Kalau misalkan kamu mental kamu masuk lagi bisa, berarti kamu lagi beruntung. Berarti pada saat kamu mental, permintaan dari device lain itu tidak ada, karena faktor kekuatan dari handphone kamu aja nggak kuat, makanya dia mental. Ketika kamu meminta lagi, selama IP database yang ada di server itu masih ada, kamu akan diberikan di handset. Seperti itu. Biasanya yang bikin kamu nggak kuat atau terputus itu apa sih? Biasanya ketika kamu menggunakan data wifi itu secara berlebihan, secara berat. Nah itu membuat si koneksi antara perangkat kamu, handphone kamu ke hotspot itu melemah. Sedangkan si hotspot itu melayani tidak cuma kamu aja, tapi kamu penggunaan bandwidthnya besar. Kamu buka YouTube, kamu download video, kamu buka artikel dan lain sebagainya, ya jelas pasti kamu akan lost koneksinya, kan terlalu berat. Itu ya. Di sini contohnya ada host A dan host B, dan di sini ada central DHCP server. Jadi ketika si host A ini meminta ke server, ketika di server ini masih ada, dia akan memberikan DHCP. Begitupun sebaliknya, di host B juga sama. Ketika meminta ke server, ketika masih ada stok, dia akan memberikan.
gitu. Default gateway, sebuah komputer yang berada dalam sebuah segmen jaringan atau subnet membutuhkan sebuah default gateway untuk mendapat berhubungan dengan komputer lain yang berbeda di segmen jaringan yang berbeda. Default gateway adalah interface tetangga pada komputer root yang terhubung satu segmen network ke interface host. Ya, ini default gateway yang ada di bawah. Ya, yang tadi Bapak jelaskan, default gateway ini bisa juga sebagai IP dari ISP, ya, selama dalam jaringan tersebut ada sebuah koneksi seperti itu. Karena masuk ke perangkat jaringan dari repeater, dari switcher, ada router. Nah, repeater itu sebagai pengulang. Ya, ketika jaringan sedang bekerja dalam sebuah ruangan, untuk yang terdapat jaringan, ketika dia lost, dia akan mengulang kembali sehingga komputer atau workstation yang sedang bekerja itu kembali on kembali. Jadi nggak perlu lagi manual harus meminta ke server, tapi si repeater akan looping atau mengulang kembali agar koneksi ke komputer workstation dapat berjalan kembali ke repeater. Switch, ya, switch ini untuk menghubungkan komputer ke server, beberapa komputer menjadi satu jaringan. Sedangkan router itu dia menggabungkan atau menghubungkan antara satu jaringan ke jaringan yang lain. Itu router, ya, dia yang istilahnya menghubungkan atau mengkoneksikan antara sebuah jaringan ke jaringan yang lain. Contohnya di sini kayak ada 3 level, ada SD, ada SMP, ada SMK. Jadi SD bisa menghubungkan ke SMP, SMP bisa menghubungkan ke SMK. Walaupun dia berbeda jaringan, tapi dengan menggunakan router dia bisa terhubung. Tanpa adanya router dia nggak bisa terhubung. Seperti itu. Hub adalah perangkat untuk digunakan memperluas dan menambah jumlah komputer dalam sebuah jaringan. Yang tadi ya, hub, ya. Hub tidak mempunyai kemampuan untuk mengenal dan membedakan host dalam jaringan. Semakin banyak hub, semakin banyak tumbukan collision. Ini kelemahan dari hub. Jadi semakin banyak hub, maka akan banyak tumbukan atau collision. Bridge. Bridge menghubungkan segmen jaringan. Bridge juga mempunyai kemampuan untuk memutuskan apakah sebuah paket dilewati ke segmen jaringan berikut atau tidak. Sesuai dengan namanya, bridge berarti adalah sebuah gerbang. Ya, dia yang tugasnya itu memfilter. Jadi apakah sebuah jaringan ini layak masuk atau layak melewati jaringan ini atau tidak. Switch mempunyai kemampuan yang lebih baik daripada bridge karena mampu meneruskan paket dari host asal hanya ke host tujuannya saja. Jadi si switch ini ketika sebuah server itu memberikan permintaan dari klien satu, misalkan ada 4 klien, ya. Kemudian klien satu meminta pada server misalkan data berupa file video misalkan. Jadi si server itu otomatis akan memberikan langsung ke komputer satu itu. Ya. Kalau misalkan hub itu dia langsung memberikan ke semua klien. Tapi kalau misalkan itu enggak. Itu perbedaan dari switch dengan hub, ya. Dia hanya tuju ke satu tujuan saja. Switch menjadi populer karena meningkatkan performansi jaringan. Ya, maksudnya performansi jaringan ini ada peningkatan sedikit kecepatan dari internet ketika sedang proses transfer atau share data. Router lebih cerdas daripada bridge dan switch karena mampu membuat keputusan melewatkan pada sebuah port ke sebuah port lain dalam jaringan berbeda. Ya, karena fungsi dari tadi router itu dia menghubungkan jaringan yang berbeda, ya, seperti itu. Pada router terdapat tabel routing yang berisi alamat jaringan yang terhubung dengan sehingga keputusan melewatkan jaringan tujuan lebih optimal. Itu. Server.
adalah perangkat eksklusif karena harus mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dan membutuhkan perlakuan khusus. Ya ini yang Bapak bilang tadi di awal-awal, server ini harus memiliki spesifikasi lebih tinggi daripada klien karena dia sebagai penyedia layanan. Dia harus memiliki jumlah storage yang besar atau HDD yang besar. Dia harus membutuhkan prosesor yang kuat juga agar tidak terjadi lag atau hang. Kemudian dia harus mempunyai kapasitas memori yang tinggi untuk lebih stabil ketika membuka aplikasi-aplikasi yang akan disampaikan ke klien, seperti itu. Jadi supaya cepat, makanya harus lebih lebih kuat. Untuk menjaga agar server tetap bekerja normal, diperlukan perawatan yang harus terus-menerus. Biasanya server ini, nah, kayak di gambar samping kan, contohnya server besar sekali ya. Jadi inilah server sesungguhnya. Jadi di sini banyak data yang tersimpan. Gimana cara merawatnya? Yang pertama adalah dia harus memiliki ruangan khusus yang itu dipenuhi dengan alat pendingin. Karena server ini panas, ketika tidak ada alat pendingin maka dia akan panas, kemudian server akan terbakar, rusak. Kemudian setiap minggunya atau setiap bulannya itu harus diperlakukan pengecekan. Biasanya server itu ketika sudah bekerja lama itu perlu di refresh atau di restart. Ibaratnya kayak kamu belajar terus kan seminggu misalnya hari Minggu itu masuk juga, ya pasti kamu bakal penat kan. Server juga sama, ibaratnya butuh liburan lah, walaupun liburannya cuma sejam 2 jam, setidaknya dia bisa merefresh lagi. Jadi pada saat restart ya itu nanti komputer akan kembali checking awal. Ibaratnya kalau dari kepala sampai kaki dia ngecek apakah semua anatomi badannya normal. Kalau nggak normal biasa dilakukan perbaikan otomatis, seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah suhu ruangan harus baik, biasa menggunakan ditambahkan alat pendingin seperti AC. Kemudian yang kedua adalah merestart, merefresh. Itu sih paling yang biasa dirawat di server. TCP/IP kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah sebuah protokol atau tata cara yang dibuat agar PC dapat saling berkomunikasi dan sharing sumber daya melalui jaringan yang standarisasi secara internasional. TCP/IP kayak tadi ya, TCP/IP itu ketika kamu mau mengkoneksikan, kamu harus membutuhkan ini sebagai protokolnya. Konfigurasinya ini sama kayak tadi pada saat kita memberikan IP. Di sini ada internet protokol, kita klik muncul ini, tinggal kita isikan. Kalau kita menggunakan IP yang manual, kita pilih use following IP address. Kalau kita mau otomatis, kita pilih obtain and IP address agar si perangkat ini diberikan IP secara otomatis oleh server. Konfigurasinya bisa dilihat dari sini. Setelah semua jaringan terkoneksi, kamu buka command prompt di start, kemudian klik cmd keluar ini, kemudian ketikkanlah ipconfig tanpa ada spasi. Kemudian Windows akan konfigurasi, ngecek ya apakah jaringan ini tersambung atau tidak. Bisa kelihatan sini IP di komputer kamu misalkan muncul ini 192.168.1.100 ya, subnetnya 255.255.255. Default gateway-nya 192.168.1.1. Biasanya ini adalah IP dari ISP. Ini adalah IP dari komputer kamu. Di sini 100. Berarti kamu komputer ke 100 yang ada di ruangan itu. Oke, cukup ya. Ini secara, kalau ini kan hanya IP saja, kalau ini semuanya. Bisa lebih detail lagi, bisa MAC address, ya, default gateway dan sebagainya. Ini lebih luas lagi daripada yang
biasanya orang hanya mengecek IP config saja karena pengen tahu ini komputer berapa sih IP-nya gitu. Tinggal klik command prompt, pilih command prompt, ketikkan IP config tanpa adanya spasi, akan muncul ini ketahuan. Jadi si komputer ini adalah IP-nya 1.100. Verifikasi konfigurasi IP pada Windows 9, bukan Windows 9 ya, tapi 95 sampai 98. Ini mungkin kamu udah jarang lihat, tapi sama kok pada intinya. Yang gue bilang tadi, ketik start, kemudian klik run. Kalau di Windows 10, Windows 8 itu dia run-nya ini sudah otomatis di samping sini, kayak ada kolom search ya. Tinggal diketik aja di situ win pc fg ya, ini muncul ini nanti IP config. Ini IP address ini pada Windows 95 ke atas. Ini sekali lagi run, kemudian cmd. Nah muncul ini yang tadi, tinggal ketikkan saja IP config, maka akan muncul. Kalau IP config awal berarti dia lebih banyak lagi yang tampilkan. Kemudian konfigurasi TCP/IP pada Linux ini sedikit berbeda ya tampilannya, tapi pada intinya pada sintaknya sama. Tinggal ketikkan sini IP config, nanti akan muncul di sini. Cuman di sini terlihat sedikit asing aja. RTO ini berarti di Ethernet 1, RTH1 ini berarti di Ethernet 2 ya. Bisa dilihat di situ berarti subnetnya bukan subnet, apa IP address-nya adalah ini internet address 172.16.0.1 ya. Kemudian broadcastnya juga sama, dia masnya, subnet masnya 255.255.255. Kemudian Ethernet 1 di situ ada 143.166.32.084 ya, dan update broadcastnya sama mesnya itu 143.166.32.255. Update mesnya 255.255.255.255.0. Secara tampilan beda tapi intinya sama ya. Ini kalau di Linux terkoneksi menggunakan ping. Nah setelah kamu ngecek IP kamu ada apa enggak tadi dengan menggunakan IP config, sekarang kamu mengecek koneksi menggunakan ping. Perintah ping bekerja dengan mengirim multiple IP paket ke sebuah tujuan khusus. Setiap paket yang terkirim minta jawaban. Perintah ping digunakan untuk menguji fungsi kirim terima sebuah NIC, konfigurasi TCP/IP dan koneksi jaringan. Nah biasanya yang dipingin adalah komputer servernya. Di sini contohnya adalah ping 127.0.0.1. Nah kemudian dia kan pinging ke situ, ke server. Kemudian nanti ada keterangan reply form ya. Di sini ada TTL 18, TTL 18, TTL 8, kemudian muncul keterangan ini, sendnya 4, receive-nya 4, loss-nya 0. Berarti jaringan kamu sudah siap digunakan. Artinya PC yang tadi kamu koneksikan itu sudah bisa berinternet karena PC kamu sudah terhubung oleh server, sehingga server dapat memberikan IP dan memberikan akses jaringan keluar seperti itu ya. Kalau tadi untuk ngecek PC pakai IP config, kalau mau ngecek jaringan siap atau tidak atau terkoneksi dengan server atau tidak, menggunakan teknik pinging atau ping spasi IP tujuan, IP server sudah muncul ini. Yang muncul request timeout atau RTO berarti ada kesalahan. Biasanya lihat kabelnya, apakah kabelnya salah konfigurasi yang harusnya dia strike tapi kamu pakai cross, atau kendor pada saat kamu crimping. Itu paling salahnya biasanya sering. Nah ketika dua kesalahan itu sudah dicek tapi benar, biasanya kamu cek lagi ke servernya. Kalau ada admin
adminnya minta ke admin untuk dicekin apakah jangan-jangan jaringan kesananya nggak ada gitu. Itu sih yang umum. Nah tadi ini Mbak jelaskan ya, sudah. Jadi pingnya ke server untuk ngecek. Nah ini ping, file pingnya silakan di screenshot saja, ini bisa di skip. Oke, di screenshot juga. Nah ini ns lookup, ini ada di command prompt juga untuk mengetahui IP address dan nama host atau sebaliknya. Ketika kita ketikkan ini nanti akan muncul di sini IP-nya dan nama hostnya. Ada 202.58.199.192 itu berarti nama hostnya dari komputer server yang sedang terkoneksi dengan komputer kamu. Di sini ada netstart, perintah pada Windows atau Unix untuk menampilkan informasi koneksi TCP/IP atau protokol. Netstart menampilkan koneksi yang sedang aktif. Netstart digunakan untuk troubleshoot koneksi TCP/IP. Nah biasanya ini di server ya, di komputer server. Sama caranya tinggal buka command prompt, kemudian tinggal kalian ketikkan netstart tanpa ada spasi, akan muncul ini. ipconfig, cpfg, dan ifconfig ini yang sudah dijelaskan tadi, jadi kita skip aja. Tapi tinggal sekarang tinggal kamu screenshot saja buat penambahan materi. Oke, kalau sudah kita masuk ke tugas, berarti berakhirnya pemaparan materi Bapak tentang perangkat-perangkat jaringan di infrastruktur jaringan. Jadi kalau kemarin tuh Bapak menerangkan logiknya atau secara sistemnya, kalau sekarang adalah secara perangkatnya, ya. Oke, silakan di screenshot karena Bapak kasih kalian 10 soal. Setelah ini Bapak akan pindah ke step berikutnya untuk ke nomor 7 sampai nomor 10. Silakan screenshot. Oke, silakan di screenshot tugas berikutnya. Jangan ada yang main-main di usernya ya, kita hanya menyaksikan aja. Oke, Bapak tunggu nanti pukul 10.10 ya untuk pengumpulan tugasnya, nanti akan Bapak cek langsung. Kalau sudah silakan kalian kerjakan. Pertemuan hari ini kita hanya satu materi saja di jam 1 sampai jam 4. Itu artinya kita tidak ketemu lagi hari ini. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, nanti dikirim melalui WhatsApp pribadi Bapak. Bapak pilih pertemuan kali ini, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.